Silahkan perhatikan video ini, dengarkan dan lihat. Oke, supaya teman-teman nanti ini kasusnya adalah oli, supaya teman-teman lebih memperhatikan, lebih aware terhadap mobilnya, oli yang dipakai apa, harus yang berkualitas, jangan sering telat ganti oli, dan waspada terhadap oli palsu. Nih, dengarkan ya, ini saya hidupkan mesinnya nih. Oke, fokusnya adalah bunyi yang cak 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 cak. Nah, kayak itu tuh ya. Jadi dia celak 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 kalau dihidupkan. Lalu lihat ini. Nah, ke dalam. Tapi pasti tidak terlalu jelas sih di bagian dalamnya. Nah, ini dia muncul oil slut atau oil slat. Nah, nanti saya diprotes lagi kalau salah ngomong kan. Nah, ini adalah contoh kasus mobil yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilakukan turun mesin. Karena ini bisa dipastikan metalnya dia kena. Penyebabnya apa? Karena adanya oil slat atau lumpur dan kerak yang terjadi di dalam oli, di dalam mesin ya, sehingga dia menghambat sirkulasi oli. Nah, sirkulasi oli yang terhambat itu sangat berbahaya karena mesin ini kan dia bisa berputar di RPM tinggi ya. Nah, itu ketika RPM-nya tinggi, olinya dia tidak bisa mengikuti putaran mesin. Akhirnya ya karena di dalam mesin itu ada metal, besi, segala macam yang harusnya terlumasi dengan maksimal, dia tidak bisa terlumasi. Nah, penyebab seperti ini sebenarnya ada 3 sih kalau yang dari oli. Yang pertama, bisa jadi olinya palsu. Yang kedua, tidak menggunakan oli yang berkualitas. Terus yang ketiga, sering melakukan telat-telat ganti oli. Nah, untuk oli sebenarnya itu lebih cenderung bukan ke berkualitas sih, tapi tidak sesuai, kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan mesin. Sebenarnya kalau misalkan ini yang sering saya bahas, lihat di video-video saya sebelumnya, kan ada 20W, terus 15W, ada 10W, 5W, 0W. Nah, itu sebenarnya sama-sama berkualitas kalau dilihat dari sisi olinya. Tetapi itu menjadi bermasalah ketika nanti dimasukkan ke dalam mesin, karena mesin beda mobil, beda mesin, spek oli yang dibutuhkan itu dia berbeda-beda. Kalau mobil-mobil yang sekarang itu harusnya dia lebih ke cenderung ke encer, karena dilihat dari teknologinya, dia celah-celahnya lebih presisi kalau sekarang. Makanya kalau mobil-mobil terbaru itu dia suaranya halus ya, karena ya itu tadi presisi sekali, celah-celahnya kecil, sehingga yang dibutuhkan adalah oli-oli dengan yang encer. Nah, jangan sampai teman-teman berpikiran bahwa yang penting ada olinya pakai ini aja aman, dan jangan sering telat melakukan ganti oli supaya tidak terjadi seperti ini. Oh ya, untuk Futura ini seharusnya dia menggunakan yang 10W strip 40. Nah, buat teman-teman yang mau lihat mobil saya ini pakainya oli ini, silahkan dilihat di video saya sebelumnya. Sama rumus penggantian oli mesin itu harus berapa lama, ada semua di videonya, bisa dicek. Saya berharap ini bisa menjadi salah satu pelajaran buat teman-teman semua, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Sayang uang, sayang biaya, sayang pikiran, segala macam, karena mau tidak mau mengeluarkan biaya besar dan ya lama di bengkel lah untuk mengerjaannya. Ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran, menambah sedikit pengetahuan buat teman-teman semua. Diperhatikan, sangat diperhatikan untuk oli mesinnya. Ini bukan soal marketing ya, karena kan ini yang lihat video ini nggak cuma di Jogja saja, jadi beli oli yang nggak di garasi omah. Kalau ada kerusakan ya tidak di garasi omah, tapi saya menginginkan mobil teman-teman semua itu bisa terjaga kondisinya baik. Begitu, jangan lupa di like video ini supaya garasi omah lebih semangat bikin konten-konten yang mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Jika ada kekurangan, ada yang kurang jelas, segala macam, bisa ditulis di kolom komentar. Jika ada yang mau ditanyakan, jangan lupa juga dipencet tombol favoritnya. Terima kasih, salam sehat dari garasi omah.